apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kita ke persamaan linier satu variabel, kita harus tahu tentang kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Benar atau salahnya kita belum tahu. Contohnya seperti ini. 1. Segi N beraturan memiliki 8 titik sudut. Segi N itu segi berapa? Segi 3, segi 4, atau segi berapa? Karena kita belum tahu, jadi kita belum tahu N-nya, jadi kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Lalu yang kedua, X ditambah 5 sama dengan 9. Karena X-nya belum diketahui, jadi kita belum tahu nilai kebenarannya. Nah, berarti ini contoh kalimat terbuka. Contoh sekali lagi, ada 3 ditambah 3 sama dengan 2 kali A. Nah, ciri-ciri kalimat terbuka adalah pasti ada variabel yang belum diketahui. Di sini contoh 1 ada variabel N, ada variabel X di contoh 2, di contoh 3 ada variabel A. Ada lagi contoh seperti ini. Jumlah 2 bilangan adalah 10. 2 bilangan itu bilangan berapa dan berapa? Karena tidak diketahui bilangan tersebut, maka contoh nomor 4 termasuk ke dalam kalimat terbuka. Lalu kebalikan dari kalimat terbuka adalah kalimat tertutup atau pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Contohnya, 1. Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Benar sekali bukan? Medan itu memang ibu kota Sumatera Utara. Jadi kalimat tertutup ini bernilai benar. Lalu yang kedua, 3 ditambah 5 sama dengan 9. 3 ditambah 5 apakah 9? 3 ditambah 5 itu hasilnya 8. Karena hasilnya salah, maka kalimat tertutup ini bernilai salah. Lalu yang terakhir, 7 adalah bilangan ganjil. Ini adalah kalimat tertutup bernilai benar. Setelah kita tahu apa itu kalimat terbuka, kita langsung ke persamaan linier satu variabel. Bisa disingkat dengan PLSV. Contohnya seperti ini. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Usia Nina 3 tahun lagi adalah 8 tahun. Ini bisa dibuat menjadi PLSV. Bentuknya seperti ini. Kita garis bawahi dulu usia Nina. Misalkan usia Nina ini adalah X. Kita misalkan dengan X ya. Jadi bentuknya seperti apa? Usia Nina adalah X. Karena usia Nina 3 tahun lagi adalah 8 tahun, berarti X ditambah 3 sama dengan 8. Lalu kalau ditanya, berarti tahun ini berapa usia Nina? Berarti kita harus mencari X-nya. Penyelesaiannya seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 8. Berapa ditambah 3 sama dengan 8? Jawabannya 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, nilai X adalah 5. Bisa juga dengan cara seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 karena di sini kita harus tahu dulu ya, ada angka-angka di sebelah kiri sama dengan, ada angka-angka di sebelah kanan sama dengan. Jadi 3-nya ini kan masih di sebelah kiri sama dengan. Kita kumpulkan dengan temannya kan 8 sama-sama bisa dihitung kan? Yang di kiri pindah ke kanan. Karena di kiri bernilai positif 3, berpindah ke kanan berganti menjadi negatif 3. Jadi nilai X sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sama saja bukan? Jadi umur Nina sekarang adalah 5 tahun. Lalu kita ke contoh selanjutnya. Contohnya seperti ini. 6 tahun yang lalu usia Ana 12 tahun. Sama seperti yang tadi, usia Ana kita misalkan dengan
Y. 6 tahun yang lalu, karena 6 tahun yang lalu berarti dikurangi kan? Jadi bentuknya seperti ini. 6 tahun yang lalu Y dikurangi 6 sama dengan 12. Berarti usia Ana dikurangi 6 tahun yang lalu sama dengan 12 tahun. Seperti ini ya bentuknya. Lalu kalau ditanya usia Ana sekarang berapa? Berarti kita harus mencari nilai Y-nya. Y dikurangi 6 sama dengan 12. Angka berapa dikurangi 6 sama dengan 12? Itu 18. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 18. Atau dengan cara seperti ini, Y dikurangi 6 sama dengan 12. Sama seperti tadi. Dibuat Y sama dengan, karena di sini negatif 6, di sebelah kiri sama dengan negatif 6, negatif 6-nya kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan berubah menjadi positif, karena di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Jadi Y sama dengan 12 ditambah 6. 12 ditambah 6 berapa? 12 tambah 6 sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 18. Jadi umur anak sekarang adalah 18 tahun. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan ada 3 kali uang Doni setelah dipinjam 3.000 adalah 21.000. Jadi 3 kali uang Doni setelah dipinjam 3.000 adalah 21.000. Uang Doni kita misalkan dengan A. Bentuknya gimana? 3 kali uang Doni, berarti 3 kali A, ya kan? 3 kali A, karena dipinjam berarti dikurangi 3.000 sama dengan 21.000. Jadi bentuknya 3 kali A dikurangi 3.000 sama dengan 21.000. Atau 3A dikurangi 3.000 sama dengan 21.000. Ini titiknya sebenarnya tidak perlu ditulis. Jadi bisa ditulis seperti ini. 3A dikurangi 3.000 sama dengan 21.000. Kita cari penyelesaiannya sama seperti tadi. Dibuat 3A sama dengan 21.000. Karena di sini bernilai negatif, 3.000-nya pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Seperti ini. Jadi 3A sama dengan 21.000 ditambah 3.000. 21 tambah 3 hasilnya 24.000. 3A sama dengan 24.000. Karena di sini adalah perkalian 3 kali A. Jadi dibuat A sama dengan 24.000 dibagi 3. Kalau di sini pengurangan pindah ke kanan jadi penjumlahan, kalau di sini perkalian 3 kali A pindah ke kanan jadi dibagi. Jadi kebalikannya. A sama dengan 8.000 karena 24.000 dibagi 3 sama dengan 8.000. Jadi uang Doni adalah 8.000. Oke. Lalu contoh yang keempat. Kita langsung ke persamaan linearnya. Ada 3x dikurangi 5 sama dengan 2x ditambah 1. Berarti kita ini mau mencari nilai x-nya berapa. Ibu buat berwarna-warni seperti ini, merah sama biru, biar memudahkan kalian dalam mengerjakan ya. Di sini kan ada yang bervariabel x, ada yang tidak bervariabel. Jadi yang bervariabel x yang bertanda merah kita kumpulkan ke sebelah kiri sama dengan. Sedangkan yang tidak ada variabelnya kita kumpulkan di sebelah kanan. Jadi kita tukar 3x, 2x ini pindah ke kiri karena 2x di sini bernilai positif, ya kan, positif kan, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 2x. Sama dengan positif satunya ini harus ditulis dulu. Positif 1 karena positif tidak perlu ada plusnya. Nah, di sini negatif 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 5. Jadi kita hitung sekarang 3x dikurangi 2x sama dengan x3 dikurangi 2, 1 kan? Jadi x, karena angka 1 tidak perlu ditulis. Sama dengan 1 ditambah 5, 6. Jadi nilai x sama dengan 6. Gampang bukan? Lalu contoh selanjutnya,
sebelah kanan ini. 5 kali 2Y ditambah 1 sama dengan 12Y dikurangi 3. Ibu buat seperti ini. Kita kalikan satu-satu ya, karena ini masih ada kurungnya ya. 5 kali 2Y. 5 kali 2Y berarti 10Y. Ditambah 5 kali 1 sama dengan positif 5. Sama dengan, ini tidak perlu dikalikan. Jadi langsung ditulis kembali 12Y dikurangi 3. Nah, sama seperti contoh yang awal ini, kita kelompokkan yang ada variabel Y-nya pindah ke kiri, yang tidak ada variabelnya pindah ke kanan. Jadi 10Y, di sini ada 12Y bernilai positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif 12Y. Sama dengan negatif 3, ini kita tulis dulu, negatif 3. Oke, setelah itu positif 5, kita pindah ke ruas kanan, karena bernilai positif berubah menjadi negatif, jadi berubah menjadi negatif 5. Oke, sekarang kita hitung 10Y dikurangi 12Y. 10 dikurangi 12 adalah negatif 2Y. Sama dengan negatif 3 dikurangi 5, hutang 3, hutang lagi 5, jadi hutangnya ada 8. Nah, di sini ada perkalian kan? Negatif 2 kali Y sama dengan negatif 18. Dibuat Y sama dengan, karena di sini perkalian, seperti tadi kalau perkalian berubah menjadi pembagian, berarti negatif 8 dibagi negatif 2. Oke, sekarang Y sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Oke. Sekarang PTLSV. Apa itu PTLSV? PTLSV itu ada pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau PLSV persamaan linier satu variabel, kalau PTLSV pertidaksamaan linier satu variabel. Contohnya masih sama. Bedanya apa sih? Kalau persamaan itu di sini tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Caranya sama saja. Di sini ada 3X ditambah 2 kurang dari 5X dikurangi 10. Ibu buat berwarna seperti ini biar mudah menghitungnya. Kita kelompokkan lagi, yang bervariabel X kita pindah ke sebelah kiri, yang tidak bervariabel kita pindah ke sebelah kanan. Jadi 3X, di sini 5X-nya bernilai positif, berarti pindah ke kiri menjadi negatif 5X. Kurang dari, yang ini negatif 10, kita tulis dulu. Negatif 10, positif 2, berarti berubah menjadi negatif 2. Kita hitung. 3X dikurangi 5X, 3 dikurangi 5, sama dengan negatif 2X. Kurang dari, negatif 10 dikurangi 2, sama dengan negatif 12. Nah, kita cari X-nya. X kurang dari, ini kan berkalian, 2X kali 2 kali X kan, jadi berubah menjadi pembagian di sini. Negatif 12 dibagi dengan negatif 2. X kurang dari 6. Jadi nilai X-nya kurang dari 6. Lalu contoh yang kedua, ada 5X dikurangi 1 lebih dari X ditambah 2. Caranya masih sama, walaupun ini berbeda, ini kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, caranya masih tetap sama. Kita buat berwarna biar mudah. Kita kelompokkan yang bervariabel di sebelah kiri, yang tidak bervariabel di sebelah kanan. Jadi 5X, X-nya bernilai positif berubah menjadi negatif X. Lebih dari, 2-nya kita tulis dulu.
Positifnya tidak perlu ditulis ya. Kalau negatif seperti ini harus ditulis. Kalau positif tidak perlu ditulis. Di sini negatif 1, berarti ke kanan menjadi positif 1. Kita hitung 5x dikurangi x, 5 dikurangi 1 hasilnya 4x. Lebih dari 2 ditambah 1, 3. Jadi nilai x-nya lebih dari 3 dibagi 4 atau 3/4. Karena 3/4 ini tidak bisa dibagi, nanti kalau kita bagi hasilnya adalah bilangan desimal, jadi seperti ini saja jawabannya sudah boleh. Oke. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih kurang jelas, silakan hubungi via WA. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.